terdakwa Kuat Ma'ruf ini sama sekali tidak mengetahui, tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3. Nah, kaitan dengan itu ada 14 kurang lebih poin yang kami coba paparkan kembali di persidangan ini lewat duplik yang kami tuliskan, yang kami sampaikan untuk menegaskan kembali bagaimana posisi terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepada saudara Kuat Ma'ruf. Nah, salah satu poin penting dalam duplik tersebut kaitannya dengan meeting of mind, tidak adanya permufakatan dari saudara Kuat Ma'ruf dan terdakwa lain kaitannya dengan pasal 340 ya, perencanaan ya. Karena dalam perencanaan itu hal yang krusial itu kan adanya kesepakatan para pihak, adanya kehendak para pihak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, dalam persidangan terbukti bahwa Kuat Ma'ruf sama sekali tidak pernah melakukan permufakatan, apalagi kaitannya dengan adanya peran-peran tertentu yang diisyaratkan oleh terdakwa lain. Dalam hal ini, dalam perkara ini kan Pak Ferry diduga merencanakan. Sementara komunikasi dengan saudara Ferdy Sambo sama sekali tidak pernah terjalin sejak dari Magelang, Saguling dan Duren 3. Nah, inilah yang perlu kami tegaskan kembali lewat duplik agar semakin terang perkara ini, agar masyarakat juga tahu dan khususnya keluarga korban ya, bahwa memang saudara Kuat Ma'ruf ini sama sekali tidak tahu menahu kaitannya dengan peristiwa di Duren 3. Nah, komunikasi yang terjalin antara Pak Ferdy dengan Kuat Ma'ruf itu hanya terjadi di Duren 3 ketika diminta untuk memanggil. Nah, kaitannya dengan komunikasi Ricky Rizal, Eliezer di lantai 3 Saguling itu sama sekali Kuat Ma'ruf tidak terinformasikan akan adanya konfirmasi kepada korban yang akan dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo. Nah, hal-hal itu yang perlu kami tegaskan kembali lewat duplik agar posisi Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini makin jelas bahwa dia bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa saudara Joshua Huta Barat. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Seberapa yakin untuk vonis di tanggal 14 itu Bang? Karena kan dari pihak jaksa tetap bersikukuh menilai bahwa klien Anda ini tetap terlibat ada upaya komunikasi dengan Ferdy Sambo untuk perencanaan pembunuhan itu. Ya, sejak awal kami tegaskan bahwa dari beberapa kali penyampaian juga ke media, ke publik, bahwa kami yakin bahwa saudara Kuat Ma'ruf ini bukan orang atau pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban. Olehnya itu kami tetap kesimpulan bahwa dia sepatutnya bebas dalam perkara ini. Dia harus divonis bebas karena dia sama sekali tidak melakukan apa-apa pun terkait dengan peristiwa Duren 3. Dia hanya disuruh memanggil saja, dan saya kira itu sangat sumir kalau hanya diminta memanggil kemudian dia menutup pintu dan sebelum-sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait peran-peran serta dia, sehingga dia ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, apalagi dihukum ya. Olehnya itu kami berkeyakinan bahwa dia sepatutnya bebas dalam terkait dengan dakwaan yang ditujukan kepada saudara Kuat Ma'ruf. Hal seperti itu. Kuat sempat menceritakan kekhawatirannya nggak kalau ternyata nanti vonis sama dengan tuntutan jaksa atau bakal lebih berat dengan tuntutan jaksa? Ada kekhawatiran tersendiri dari klien? Iya, ada hal-hal yang memang secara psikologis saya kira siapapun dia itu pasti akan menyampaikan kerisauannya. Karena dia dari awal, dari beberapa berisan juga disampaikan bahwa tuduhan seperti ini sangat keji kepada dia, karena dia sama sekali tidak pernah merasa merencanakan membunuh seseorang, apalagi terlibat dituduh untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perkara ini adalah kaitannya dengan kematian saudara Joshua. Jadi dari awal, dari beberapa kali pertemuan, dia juga merasa resah dan sedih ditempatkan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atau paling tidak ikut serta dalam hilangnya nyawa si Joshua. Olehnya itu dari beberapa kali pembicaraan dengan kami, dia sangat berharap agar majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil buat dia, ya, termasuk putusan yang adil juga buat korban dan rasa keadilan masyarakat. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Ya. Bang, tanggapan Bang, 14 Februari persiapan vonis apa aja kok dari pihak kuasa dan terdakwa Bang? Ya, kita kan berharap adanya keyakinan dari hakim yang bisa memberikan rasa keadilan kepada saudara Kuat Ma'ruf dalam hal ini. Olehnya itu kami berharap ya dalam putusan itu bisa memberikan rasa adil lah buat korban juga, buat terdakwa juga, dan buat rasa keadilan masyarakat yang selama ini mengikuti proses persidangan dan bisa mengetahui dengan jelas mana yang harus dihukum, mana yang tidak perlu dihukum, ya sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing lah, masing-masing terdakwa dalam hal ini. Mungkin itu aja yang perlu kami harapkan. Ya, terima kasih ya.